Ya Bu, izin buat nyampein ya Bu. Ini nanti kalau misalnya ada kesalahan tulis ini bisa ditanggepin. Ya. Yang pertama tuh kan di soal tuh kalau nggak salah tuh terdapat 5 metode evaluasi yang digunakan. Jadi yang pertama tuh yang paling mudah price multiple. Jadi sini saya pertama langsung ke price multiple-nya dulu. Nah, sesuai di soal ini kan udah diketahui ada PT Renova Siloam sama PT Farma. Masing-masing ini sekian ada di Excel ini. Terus ada diketahui juga share price-nya 7.500 dan 5.200. Nah, buat nanti kita mau nyari rata-rata buat kita nyari yang di PT Farma ini kita harus cari market value-nya dulu dari saham yang beredar. Saham yang beredar itu kan di soal diketahui ini 1.750.000 share outstanding-nya. Terus kita kalikan sama share price-nya. Nah, buat PT Renova ketemunya ini 13 miliar sekian. Untuk PT Siloam juga gitu sama. Tinggal price-nya, share price-nya dikalikan share yang outstanding-nya. Nah, sebelum kita buat nyari nanti valuasinya, kita pertama tuh harus nyari karena ini price multiple, jadi kan price dibandingkan dengan apa yang sudah diketahui di soalnya gitu. Nah, price ini per sales-nya buat PT Renova sama PT Siloam itu, price dibagi sales, price dibagi earning, terus price dibagi book value. Nah, kan PT Farma kan nggak diketahui, jadi kita kosongin dulu, nanti nyarinya kita melalui rata-rata. Makanya di sini saya nulis ini rata-rata. Nah, ini rata-rata tuh yang udah kita hitung tadi, yang price per sale dari PT Renova sama PT Siloam itu. Nah, sekian, price earning-nya juga rata-rata sama. Nah, baru kalau udah ketemu rata-rata, ini karena price multiple, price-nya dikalikan, berarti rata-rata ini kita kalikan sales dari perusahaan PT Farma yang akan kita cari. Nah, ini valuation PT Farma, tinggal rata-ratanya tadi dikaliin sama sales-nya. Ya, seterusnya gitu, ketemu ini, rata-ratanya berapa ini, 11 miliar. Terus udah ketemu price per share-nya, karena ini ketemunya 11 miliar, ya ini dibagi sama share outstanding-nya. Ya 6.313. Itu untuk metode yang pertama. Oke ya, coba saya tanya teman-teman yang lain dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau gimana? Sama semua dengan yang Mas Aklis kerjakan. Aku sih masih sama Bu. Mungkin nomor 2 yang agak beda karena kan hasil forecasting dari comprehensive income kan Iya, beda-beda beda-beda. ya. Oke, jadi di sini karena memang mungkin akan berbeda ya. Jadi kita ambil pokok-pokoknya aja gitu ya. Nggak selalu harus sama persis. Silahkan. Ini dilanjut Bu atau ganti orang? Lanjut aja biar cepat, udah mau jam 10 menit lagi. Oh ya, ya ini saya langsung cepat aja Bu. Ini Hmm. jadi buat yang metode kedua kan di soal ketahui discounted abnormal earning. Jadi kan makanya yang tadi buat hitungnya itu kan nanti equity gitu kan, seperti yang Ibu tadi jelasin tadi. Nah, ini pertamanya kita nyarinya yang forecasting ya udah kita ngitung kemarin di sini. Di comprehensive income itu yang ini yang clean surplus profit. Profit Nah ya, ini, nah CSP, ini, betul. nah ini kita mulainya dari tahun 2019 untuk kita dibandingin kayak yang udah Ibu jelasin tadi yang pada tahun sebelumnya gitu. Nah, ini udah diketahui di forecasting-nya gitu. Udah, yang bawahnya ini book value of equity-nya nyarinya juga di forecasting yang di sini. Yang step yang 11 ya, di sini. Terus udah ketemu ini. Nah, ini abnormal equity-nya itu kita cari juga pakai yang cost of capital-nya 9,5%. Nah, ini yang tahun 2020 dikurangi yang book value equity yang tahun sebelumnya dikalikan sama cost of capital-nya. Nah, begitu seterusnya sampai terminal value. Nah, terus di sini ada terminal value-nya. Nah, ini menggunakan yang abnormal equity yang terminal value. Dia ini ya, apa,
growth rate-nya nggak dihitung. 0%, Bu. Nggak ada growth rate yang 0%. Itu Nah, coba lihat yang deh. Nggak yang tadi perhitungan valuation-nya. yang ini ya, Bu. Itu kan berarti kita cari abnormal earning-nya ya. Mana sih? Nah, ini kan nih dari 2020 ke 2021 kan ada selisih tuh growth rate-nya berapa dihitung. Untuk yang abnormal, itu bukan abnormal equity ya, abnormal in earning. Oh, ini abnormal earning ya. Jadi growth-nya itu kita cari growth dari si abnormal earning-nya. Nanti diperbaiki yang itu ya. Oh iya, Bu. Oke. Jadi ini enggak 0% atau gimana ya, Bu? Enggak Bukan dong, kan 0%. ini ada abnormal earning-nya, ini ada tuh nominalnya. 500 jutaan Oh, itu. berarti ini Dari iya. situ lihatnya. Berarti ini untuk metode yang lain juga gitu ya, Bu, sama ya, Bu? Soalnya kiranya Tergantung. saya Jadi nanti kalau abnormal earning, kamu ngitung growth rate-nya ya dari sini. Dari growth rate-nya abnormal earning-nya. Kalau abnormal operating earning berarti cari growth-nya ya dari abnormal operating earning gitu. Ya, nanti diperbaiki. Nah, berarti kan itu sekitar 2% tuh ya. Oh iya. Kayak gitu. Nanti ditambahin ya, diperbaiki ya. Nah, baru nanti dicari terminal value-nya di tahun keberapa. Nanti langsung kalikan. Ini udah bener ya. Pakai book value of equity-nya. Coba hitung abnormal earning-nya. Saya pengen lihat di klik F2. Abnormal earning mana aja, tahun mana aja. Yang ini ya, Bu? Boleh. Diklik. Saya pengen lihat formulanya. Nah, ini benar ya. Kita kurangkan comprehensive income, dikurangi book value of equity-nya dikalikan dengan cost of capital-nya. Itu udah benar ya. Cuman tadi berarti kalian harus hitung growth rate-nya, pattern-nya itu dilihat di sini kan misalkan dari 499 2020 ya ke 2021 kan 510 juta. Nah, itu dia pertumbuhannya berapa persen gitu ya. Nah, itu maksudnya growth rate tuh di situ. Nanti dilihat patternnya stabilnya di mana, tapi kita ada kesepakatan ya, kalau misalkan di akhir tahun dia patternnya nggak stabil-stabil, ya udahlah kita anggap tahun terakhir satu tahun sebelum tahun terakhir itu sudah perpetuity gitulah ya. Jadi nanti kalian terminal value-nya di 2023. Maaf ya, Bu, ini misalnya mungkin nanti nggak sama persentasenya, ini berarti nanti si aritmatik min gitu ya, Bu, atau gimana ya? Yang di mana? Growth rate-nya? Growth rate-nya ini. Enggak. Itu cuma untuk kita menentukan kapankah terminal. Coba dihitung dulu deh pertumbuhannya berapa. 2000, jangan di situ di bawahnya, Mas Aklis. Di growth rate yang bawah. Kalau itu kan cost of capital kan. Oh iya. Bawahnya. Mau insert boleh. Nah, gini aja nggak apa-apa. Nah, kalau di sini kan berarti udah stabil di 2022, emang udah benar juga ya. Nah, berarti kita hitung terminal value-nya, cash flow tahun sebelumnya 577,7087 ini ya, dibagi rate dikurangi growth. Jadi 9,5 dikurangi 6. Oh iya. Nanti di sini 6% ya, Bu? Iya, 6. Ya gitu. Nanti ngikutin terminal value-nya di mana? Gitu. Oh, berarti ini udah tepat ya, Bu? Accidentally benar. Oke ya. Oh, berarti ini juga beda. Nah, ini berarti kamu hitung tuh abnormal operating income-nya, dia growth-nya berapa masing-masing itu. Dibagi lagi dong. Bukan, bener, dikurangi terus dibagi. Gini ya, Bu, benar.
Enggak. Coba kayak gimana itu? Kayak 38, enggak. 38 dikurangi D38 dibagi D38 Eh, dibagi, dikurangi, dibagi E38. Dibagi D38, sorry. sama Nah, sama. itu ya, 42%. Oh iya sih, bisa juga sih yang tadi. Nah, Eh, dari 2000, oh iya benar. Nah, ini 8%. juga kebetulan sama ya. Jadi memang kita untuk mempermudah perhitungan, kesepakatannya gitu ya. Jadi growth rate-nya kita anggap perpetuity di tahun terakhir. Ya, makanya nanti kalian tarik terminal value-nya ke tahun setelahnya. Walaupun Ah, misal, walaupun secara teori gitu ya, harusnya terminal value itu dicapai ketika kita sudah pattern-nya stabil gitu ya. Nah, maaf itu Bu, ya. ini kok ini negatif itu berarti ini terbalik ya Bu? Ini harusnya yang 8% dikurangi 7,66 atau emang udah benar gini ya Bu? Mm-mm. Ermin G. Negatif. Segitu ya. Teman-teman yang lain gimana? Coba deh dia, kamu pembaginya. Sebentar, sebentar. Soalnya ini pakai cost of capital yang 7,6. Banyak yang pakai WA6. Apa ini yang Itu apa? Tadi apa? oh Abnormal operating income pakainya RWACC. ya pakai yang WACC atau yang cost of Nggak, RWACC yang, sorry. Abnormal earning dia pakainya cost of equity, udah betul. Kalau ya. yang abnormal operating income dia pakai WACC. Oh, tapi di sini growth rate-nya 8% ya. Dia lebih besar. Oke. Jadi emang negatif Nah, ya Bu? ini Ya. cuman ini sorry. Dia belum dikurangi sama saldo utang ya. Kalau Oh, operating income nanti terakhirnya kamu harus kurangi dengan saldo utang. oh iya iya. Mm-mm. Izin Nanti Bu, saya perbaiki. Ya, kenapa? itu yang cost of capital masih pakai 7,66 Mm-mm. itu WACC, emang pakai WACC Bu, bukan cost of capital aja. Cost of capital. Harusnya yang mana? Kalau Ini sebentar, ini abnormal earning atau operating income ya? Operating income. Oh kalau iya, operating oke. income nggak ada sih harusnya ya. Nanti deh coba saya cek dulu ya jawabannya. Enggak, sudah benar kok Bu, tadi saya kira itu abnormal earning. Iya, ini saya dapat soal dari ini sih, soal seragam ya, tapi nanti saya coba cek lagi ya. Ya tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ini harusnya dia kamu kurangi lagi. Ini kan total present value ini dia kan aset ya hasilnya ya. Jadi nanti kamu harus kurangi lagi dengan nilai debt-nya. Di sini ada nggak nilai debt-nya? Dikasih tahu nggak? Oh, berarti kamu ngambil dari forecasting kamu. Ya, saldo Oh debt-nya yang berapa? yang Berapa? opening debt balance atau yang closing? Ending tapi tahun sebelumnya. Yang ini ya. Iya. Berarti tahun berapa tuh? Kita Hmm, valuation-nya ke ini tahun berapa? ini tahun ini udah aku saya tandain kok. Ini 2019 terus yang setelah hitam ini Oh, berarti yang podcast. 2019 ya. Oke, Oh iya. berarti yang 279 itu. Nah, Tapi jadi negatif ya nilainya. mungkin apa Ya udah, mungkin nggak dari apa-apa. teman-teman yang lain kalau nggak negatif mungkin perhitungan saya yang salah. Coba yang lain gimana? Sampai situ, Bu. Belum ya? Ya udah. Kita lanjut yang dividend distorted method model.
Belum pada selesai ya? Belum Bu, saya soalnya buat format dari awal Bu, ngikutin yang tadi formatnya itu Bu. Ya udah nggak apa-apa. Izin, Bu. Ya, siapa? Tadi saya udah nyoba yang kayak si Aklis itu negatif juga isinya, Bu, yang Mm, bagian discounted abnormal operating income-nya, Bu, AOE-nya. Iya ya. Ya sudah, emang soalnya seperti itu ya udah gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut deh. Berarti yang dividen diskon modalnya gimana nih? Lanjut. Dividen growth-nya. Nah, ini berarti dia udah perpetuity-nya bahkan sebenarnya dari 2021 ya. Kamu bisa tarik tuh dari 2021 sebetulnya. Hmm. Eh, Terminal value-nya. terminal. Oh, berarti ini Ini pakai gimana? yang 8% atau yang gimana, Bu? Ini Ini 8%-nya dari mana coba hitung? yang ini, Bu. Nah, Perubahan dividennya kan? ya. Ya, betul. Jadi kalau terminal value itu ketika pattern dari growth-nya tuh sudah stabil. Kalau ini kan dari 2021 sebenarnya dia sudah stabil tuh. Ya, kamu udah bisa tarik terminal value dari 2021. Oh, berarti Mm-mm. sampai sini cukup gitu, Bu. Iya, sebetulnya. Kalau lihat di pattern-nya di sini. Cuman ini kayaknya dia pakai asumsi. Jadi kita asumsinya terminal value-nya adalah di tahun terakhir. Ya, kalau lihat dari soalnya kamu nih ya. Ini kamu dapat Ya, ya. dari mana formatnya jawabannya? Ini pembahasannya Pak Eko. Iya, tuh dia pakai asumsinya gitu. Jadi dia asumsinya tahun terakhirnya terminal value, ya. Nah, tapi berarti tadi Pak Eko awalnya dia mungkin lupa tuh belum dikurangi sama saldo utangnya ya. Nanti diperbaiki aja. Oke, Ya, baik. Tapi lanjut. ini growth rate-nya benar nggak, Bu? 0% kan soalnya Growth rate-nya 8% jadinya. Oh, ini Jadi, 8%. jadi nanti cash flow-nya kalau misalkan dari 2020 kan sebenarnya udah ini kan forecastingnya 2020 2021. Di 2021 dia udah terminal value tuh ya, udah perpetuity. Nah, sebenarnya kamu bisa ambil dari 2021 cash flow-nya tahun 2022 21653194 dibagi R min G. Jadi 9,5 dikurangi G-nya 8%. Ya. Ini sebenarnya saya yang metode yang discounted cash flow itu belum sampai, soalnya waktunya kurang, jadi Ya. cuma dapatnya ini aja gitu. Oh ya, oke. Yang cash flow belum ya? Belum. Ini kan harusnya kan cash flow itu yang nomor 4. Ya udah. Ke nomor 5. Ada yang mau bahas lagi? Yang discounted cash flow-nya? Satu lagi? Ya, nanti Mas Aklis perbaiki ya. Iya, Bu. Siap. Terima kasih. Ini udah stop share apa gimana? Ya, boleh stop share. Yang ada yang sudah mengerjakan discounted free cash flow-nya belum? Saya belum. Belum. Oke, ya udah. Kita bahas minggu depan ya, barengan dengan WACC-nya. Jadi tadi disesuaikan untuk beberapa. Tapi kalau dari segi perhitungan benar ya, WACC-nya itu di tengah-tengah antara cost of debt dan cost of equity, karena biasanya kayak gitu ya. Jadi yang tinggi itu biasanya adalah required of return dari saham, ya. Required of return dari utang biasanya relatif lebih rendah, karena biasanya risiko utang itu lebih kecil dibandingkan kalau kita berinvestasi di saham. Sehingga nilai ROACC itu biasanya diantaranya tergantung komposisi pendanaan perusahaan, yaitu lebih besar ke ekuitas atau lebih besar ke utang gitu ya. Kalau lebih besar ke ekuitas berarti nanti dia akan mendekati nilai 9,5. Tapi kalau dia lebih dominan ke utang, dia akan mendekati nilai di bawahnya gitu ya. Nah, di sini kebetulan 7,66. Oh ya.
Tunggu ya. Bisa jadi 7,66 ya. Cost of debt-nya aja 8%. Cost of equity-nya 9,5% ya. Ya udah ya, ini udah given ya dari soal ya. Agak unik juga nih ya. Kok bisa WACC-nya jadi di bawahnya lagi. Oke, nanti saya periksa dulu deh soalnya ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Kalau misal kita pas forecast itu terminal value kita di tahun 2023. Nah, tapi pas 2021 itu dia udah stabil gitu. Terus itu kita tetap ngitungnya terminal value-nya di 2021 apa 2023, Bu? Dari 2021 sampai 2023 dia sudah perpetuity gitu ya? Iya. Bisa Mbak dari 2021. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi sebetulnya memang kita ikutin literatur ya. Jadi berdasarkan literatur, terminal value itu adalah ketika pattern-nya stabilize, itu aja yang kita pakai. Ya, tapi mungkin nanti ketika pembahasan-pembahasan teman-teman mendapatkan kunci jawaban yang sedikit berbeda karena mungkin dia menggunakan asumsi tadi. Nah, itu salah satunya ya. Tapi ketika dengan saya, jawabannya disesuaikan sesuai dengan literatur gitu ya. Oke. Nanti saya coba lihat dulu deh ini untuk soalnya ya. Nanti kita bahas insya Allah minggu depan yang belum dibahas hari ini dengan WACC-nya sekalian. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya untuk kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Selamat siang. Ya, Bu. Ya.